Hai adik-adik, shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Pastinya dahsyat, luar biasa. Yes. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan ibadah sekolah minggu walaupun masih dalam keadaan virtual lewat YouTube channel Sekolah Minggu GKPI Bengkulu. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa pembuka yang akan dibawakan oleh Kak Juli. Kepada Kak Juli, disilahkan. Baiklah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita akan berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, karena pada hari ini kami masih boleh melakukan ibadah sekolah minggu kami walaupun secara online. Tuhan, kiranya ibadah ini tidak mengurangi rasa sukacita kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkatilah ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhir. Inilah doa kami Bapa, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik sudah siap untuk puji nama Tuhan kan? Yuk, pastinya sudah siap. Adik-adik boleh berdiri. Sekarang kita akan memuji Tuhan lewat pujian hari ini, harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Lia, pastinya kakak mau mengingatkan adik-adik tentang tema cerita firman Tuhan minggu lalu. Yang kebetulan minggu lalu itu kakak Christine sendiri nih yang menceritakan firman Tuhan. Nah, adik-adik masih ingat tidak ya apa tema cerita firman Tuhan kita minggu lalu? Tentang Raja Yosia yang benar. Yuk adik-adik kita sebutkan tema kita minggu lalu. 1, 2, 3. Aku mau hidup benar. Kira-kira hari ini apa ya tema cerita sekolah minggunya? Pastinya sudah gak sabar untuk mendengarkan kan? Yuk adik-adik kita puji Tuhan lewat pujian Kerja Buat Tuhan Selalu Manis, sambil mempersiapkan diri untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manis, kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Hai adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk kita sama-sama berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa,
sudah memelihara kami, memberikan kami kesehatan, memberikan kami semua kebutuhan yang kami butuhkan ya Bapa hingga saat ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Kami sungguh sangat bersyukur ketika kami pada hari ini mau mendengarkan firman Tuhan. Ajar-ajari kami Tuhan supaya kami mengerti. Dan untuk kakak yang menyampaikan firman Tuhan, kiranya apa yang kakak sharingkan juga berasal dari Tuhan. Kami mohon agar telinga kami Tuhan bantu, Tuhan urapi, Tuhan berkati agar kami dapat mengerti ya Bapa. Kami sungguh sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ya adik-adik, firman Tuhan dari Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian kepada kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Tema firman Tuhan pada hari ini ialah senangnya berada di rumah Tuhan. Nah adik-adik, perlu adik-adik ketahui jika pada hari peristiwa di dalam cerita firman Tuhan tersebut adalah ketika Yesus berumur 12 tahun berada di bait Allah. Nah, saat itu orang-orang dan imam-imam yang berada di dalam gereja sangat takjub melihat Yesus dengan kecerdasannya. Ia dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan para imam. Nah, adik-adik penasaran bukan dengan cerita tersebut? Yuk kita saksikan video berikut ini. Yesus di bait Allah. Lukas 2 ayat 41 sampai 50. Kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Tuhan dan para malaikatnya selalu menjaga Yusuf, Maria, dan Yesus. Dengan hati gembira, mereka pulang kembali ke Nazaret. Menurutmu, bagaimana perasaan Yusuf dan Maria? Puji Tuhan! Akhirnya aman untuk pulang ke rumah. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat,
dan kasih karunia Allah ada padanya. Setiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika Yesus berumur 12 tahun, mereka pergi ke Yerusalem seperti biasa. Waktu Yusuf dan Maria berjalan pulang ke rumah, mereka tidak melihat Yesus. Tapi tidak apa-apa. Mereka berpikir Yesus pulang bersama teman-temannya. Saat sore hari tiba, Yusuf dan Maria sadar bahwa Yesus tidak ada bersama teman-temannya. Yusuf dan Maria khawatir, lalu cepat-cepat kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus di sepanjang jalan. Mereka takut Yesus hilang. Menurutmu, Yusuf dan Maria mencari Yesus di mana saja ya? Ketika Yusuf dan Maria bertemu Yesus, ia sedang berada di Bait Allah, tempat di mana orang datang untuk beribadah. Yesus yang berumur 12 tahun sedang berbicara dengan guru-guru di sana, seolah-olah ia adalah salah satu dari mereka. Yesus bertanya pada mereka dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Ibu Yesus juga punya sebuah pertanyaan. Anakku. Ketika Yusuf dan Maria bertemu Yesus, ia sedang berada di Bait Allah, tempat di mana orang datang untuk beribadah. Yesus yang berumur 12 tahun sedang berbicara dengan guru-guru di sana, seolah-olah ia adalah salah satu dari mereka. Yesus bertanya pada mereka dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Ibu Yesus juga punya sebuah pertanyaan. Anakku, kenapa kamu tidak ikut pulang? Kami khawatir sekali. Jawab Yesus. Seharusnya ibu tahu bahwa aku harus ada di tempat kerja Bapakku. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, adik-adik sudah mendengarkan dan menonton cerita firman Tuhan pada hari ini. Nah, banyak aktivitas yang menyenangkan yang dapat kita lakukan di dalam bait suci. Contohnya, bertanya jawab, memuji dan memuliakan Tuhan melalui nyanyian dan doa. Kita juga dapat melakukan hal-hal yang dapat dilakukan Tuhan Yesus ya adik-adik. Yuk kita lakukan aktivitas yang menyenangkan hati Tuhan dan hati kita supaya kita penuh dengan sukacita. Sekian firman Tuhan pada hari ini. Yuk kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapak buat penyertaan Tuhan sehingga kami mengerti ya Bapak
bahwa kami harus bersukacita di dalam bait suci Allah. Sangat banyak aktivitas yang membuat hati bergembira dan riang untuk memuji dan memuliakan Allah. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Happy Sunday adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, kita akan bernyanyi lagu penutup pujian, yaitu Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Nah setelah itu nantinya akan dilanjutkan oleh warta sekolah minggu yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu, lalu ditutup dengan doa penutup oleh kakak sekolah minggu juga. Nah adik-adik, mari kita nyanyikan lagu pujian Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Ya ya ya, happy ye ye ye, aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ya ya ya, happy ye ye ye, aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Selamat mendengarkan warta sekolah minggu adik-adik. Shalom. Shalom adik-adik, pengumuman untuk kita yang pertama, tugas warta yang akan dikirimkan di grup warta sekolah minggu yang akan dikirimkan oleh kakak guru sekolah minggunya paling lama jam 6 sore. Nah, buat adik-adik yang udah mengerjakan tugas wartanya tadi, boleh dikirim paling lambat kakak tunggu hari Kamis jam 4 sore di WA kakak Rahel atau di WA kak Juli. Nah, buat adik-adik yang belum mendapatkan reward dari guru sekolah minggu, buat adik-adik tetap semangat dalam mengerjakan tugas wartanya biar agar bisa mendapatkan reward. Sekian pengumuman dari kakak. Akhiri, shalom. Yuk adik-adik, sebelum mengakhiri ibadah pada minggu hari ini, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan mulai dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Biarlah kiranya firman yang sudah disampaikan oleh kakak sekolah minggu tadi bisa kami tekuni dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa untuk adik-adik sekolah minggu dan orang tua kami dalam setiap kegiatan dan pekerjaan yang mereka lakukan. Biarlah kiranya Tuhan yang turut campur tangan dan Tuhan yang terus memberkati. Kami juga berdoa Tuhan terusnya untuk ibadah sekolah minggu yang masih dilaksanakan secara virtual. Biarlah kiranya Tuhan tetap berikan kami semangat dan sukacita untuk terus mengikuti ibadah sekolah minggu. Mari adik-adik kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.